Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tematik. Masih di tema 6 dan subtema 3. Muatan pelajarannya adalah ilmu pengetahuan alam. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian mampu menjelaskan benda-benda yang dapat bersifat mempercepat dan menghambat perpindahan kalor secara benar. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar peralatan masak dan termasuk bahan konduktor yang dapat menghantarkan panas dan terbuat dari bahan logam. Jenis logam yang paling sering digunakan untuk membuat alat-alat tersebut antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Kemudian gambar berikut ini termasuk peralatan juga. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Beberapa bahan yang termasuk sebagai isolator antara lain adalah kayu, kain, dan plastik. Penggunaan bahan-bahan ini banyak sekali dijumpai di sekitar kita. Perhatikan lagi gambar berikut. Ini adalah bagian yang berbahan isolator. Ini juga sama, bahannya adalah isolator. Kemudian bagian ini adalah bahan konduktor. Aliran panas berhenti pada bahan isolator karena bahan tersebut tidak dapat mengalirkan panas secara konduksi dari sumber panas, sehingga penggunaan bahan isolator terutama untuk melindungi pemakai alat agar tidak kepanasan dan dapat menggunakan alat tersebut sebagaimana mestinya. Perhatikan lagi gambar berikut. Pada saat melakukan percobaan seperti ini, apa yang kalian rasakan? Ya, panas. Mengapa? Karena besi benda yang dapat menghantarkan panas atau bersifat konduktor. Kemudian gambar berikutnya. Sekarang yang dipegangnya adalah sumpit. Apa yang kalian rasakan? Iya, tidak panas karena sumpit adalah benda isolator. Selanjutnya gambar ini ganti sumpit dengan kain dan pegang. Apa yang kalian rasakan? Sama, tidak panas. Karena kain juga termasuk bahan isolator. Selanjutnya mengidentifikasi termos. Termos adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung, seperti botol yang mempunyai dinding berlapis. Benda ini dirancang berbentuk seperti kaca dengan bahan mengkilap yang dapat menyimpan cairan agar tetap memiliki suhu seperti semula. Dengan dinding dalam termos yang dirancang seperti kaca, maka kalor yang terdapat pada air panas tersebut tidak bisa berpindah dengan cepat. Air panas di dalamnya akan tetap hangat hingga beberapa saat tergantung dari ketebalan dindingnya. Saat ini, termos tidak hanya digunakan untuk menyimpan air panas, tetapi juga untuk menyimpan air dingin agar tetap dingin. Pencipta termos pertama kali pada tahun 1902 oleh James Dewar. Sekarang kita identifikasi sifat hantaran benda dan kegunaannya. Nama benda atau alat yang terdapat di sekolah. Misalnya, kotak sampah. Sifat hantarannya adalah isolator. Kegunaannya tempat menyimpan sampah. Contoh berikutnya yaitu kursi. Sifat hantarannya isolator. Kegunaannya tempat duduk.
Berikutnya gembok. Sifat hantarannya konduktor, kegunaannya untuk mengunci pintu. Selanjutnya, sapu lantai. Sifat hantarannya isolator, kegunaannya untuk membersihkan lantai. Sekarang mengidentifikasi benda dan hantarannya di rumah. Misalnya, nama bendanya di rumah itu termos. Sifat hantarannya isolator, kegunaannya menjaga air tetap hangat atau dingin. Berikutnya panci. Sifat hantarannya konduktor, kegunaannya untuk memasak air. Selimut. Sifat hantarannya isolator, kegunaannya menjaga badan tetap hangat. Jaket. Sifat hantarannya isolator, kegunaannya menjaga badan tetap hangat. Sekarang kita amati peralatan berbahan konduktor dan isolator. Nama alat dan bagiannya. Panci, misalnya. Bahannya terbuat dari aluminium, kegunaannya untuk memasak dan merebus air. Sifat hantarannya adalah konduktor. Kemudian pegangan panci. Bahannya itu plastik, kegunaannya untuk membuka atau memegang dan menutup panci. Sifat hantarannya isolator. Berikutnya adalah pegangan setrika. Berbahan plastik, kegunaan untuk memegang setrika saat digunakan. Sifat hantarannya adalah isolator. Dan contoh lainnya adalah setrika itu sendiri. Setrika bahannya aluminium dan baja. Kegunaannya untuk merapikan pakaian. Sifat hantarannya adalah konduktor. Itulah pembelajaran tematik hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.